seperti ini. Sahabat-sahabat, tahun lalu ada seorang pendeta namanya Peter Yongren datang ke Indonesia membuat KKR. Tapi dia didemo habis-habisan oleh sekelompok orang dari agama Islam. Nah, jadi didemo. Peter Yongren datang ke Indonesia didemo. Haleluya, haleluya, shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Teman-teman, beberapa bulan yang lalu kita melihat seorang pendakwah yang terkenal dari saudara sepupu kita. Maksud saya dari golongan saudara sepupu kita, yaitu orang-orang Islam yang bernama Zakir Naik. Dia ini adalah pengkhotbah yang kontroversial karena di India dia sedang diburu-buru karena disangkakan teroris ya. Tetapi lalu dia diterima di Malaysia dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah Malaysia. Ini adalah sebuah kejutan yang luar biasa bagi saya karena saya melihat Malaysia itu begitu menjunjung tinggi seorang yang bernama Zakir Naik. Dan kalau saya tidak salah, Zakir Naik ini kedua kali ya datang ke Indonesia. Dan saya melihat begitu antusias dari orang-orang saudara sepupu kita, umat muslim untuk mengikuti setiap kajian ceramahnya. Saya harus disclaimer dulu bahwa video ini dibuat bukan untuk sebagai bentuk protes, tidak, tetapi sebagai pengingat bagi kita bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pentingnya keadilan. Karena saya melihat keadilan di Indonesia khususnya mengenai agama ini sangat-sangat kurang. Ya, contoh misalnya adanya persekusi-persekusi di dalam tempat ibadah, adanya pelarangan-pelarangan umat-umat lain seperti Kristen untuk beribadah, adanya larangan-larangan bahkan tidak diberikannya izin untuk membangun tempat ibadah. Dan memang seperti ini seringkali dihadapi oleh kaum-kaum minoritas. Itu sebabnya ketika dari kaum mayoritas melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, itu seperti ada semangat baru ya, apalagi yang didatangkan ini seorang yang bernama Zakir Naik, tentunya kelasnya sudah beda teman-teman. Nah, saya coba-coba flashback ke belakang membandingkan dengan kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh umat-umat Kristen pada umumnya ketika beberapa waktu yang lalu ada seorang pengkhotbah dari Amerika yang bernama Peter Yongren. Ya, Peter Yongren ini mengadakan KKR di Palu dan luar biasa protes dari umat-umat Islam yang ada di sana. Mereka bahkan menolak untuk diadakannya KKR tersebut. Saya mau tunjukkan satu foto ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Sampai ini saya dapatkan di dalam akun Facebook ya. Siapa ini? Demeling Kuesno. Dari beliau saya dapatkan. Dia tulis seperti ini. Sahabat-sahabat, tahun lalu ada seorang pendeta namanya Peter Yongren datang ke Indonesia membuat KKR. Tapi dia didemo habis-habisan oleh sekelompok orang dari agama Islam. Nah, jadi didemo. Peter Yongren datang ke Indonesia didemo. Saya lanjutkan. Padahal pendeta tersebut tidak membahas agama mereka. Maksudnya ini agama Islam ya.
hanya semata-mata melayani jiwa-jiwa yang merindukan pemulihan. Herannya, Ustadz di foto ini dia datang ke Indonesia hanya membahas agama orang Kristen. Nah, ini bedanya dengan Zakir Naik. Ceramah-ceramah dari Zakir Naik itu hanyalah sebuah provokasi supaya Kristen itu makin terisolir. Yang dibahas di dalam ceramah-ceramah Zakir Naik ini adalah agama Kristen, bukan agama Islam sendiri. Dan dia melakukan tantangan di dalam ceramahnya itu, barang siapa mampu mendeskripsikan Yesus Kristus adalah Tuhan atau bukan sebagai Tuhan, ya dia itu masuk dalam agamanya. Nah ini saudara. Lalu saya mulai berpikir, kok seperti ini? Ini yang saya bilang ketidakadilan. Saya baca sekali lagi ya. Herannya adalah, ini dia. Ustadz di foto ini, dia datang ke Indonesia, maksudnya Zakir Naik, hanya membahas agama orang Kristen. Tetapi pemerintah dan aparat membuat dia begitu saja. Respon dari pemerintah termasuk TNI, termasuk polisi yang ada pada saat itu yang mungkin melakukan pengamanan biasa aja. Karena dia berpikir bahwa itu adalah ustadz, dan kedua dia berpikir juga adalah ustadz ini adalah seagama atau seakidah dengan dia. Jadi ya dia begitu-begitu aja, tidak ada respon. Tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada keadilannya dalam hal ini. Sementara ketika orang Kristen mengadakan KKR, mengundang pendeta-pendeta dari luar, demonya berjilid-jilid, dan itu terjadi di Palu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, jadi kejadian Peter Yongren ini itu juga terjadi di Palu. Ya. Bahkan kalau kita lihat di foto ini, teman-teman, kawan-kawan, disambut oleh Menteri Agama. Menteri Agama juga ikut. Apa yang mau dikata hal-hal seperti ini? Itu sebabnya saya bilang bahwa untuk keadilan di negara Indonesia ini sangat-sangat kurang. Ya, kalau mayoritas berkuasa, maka yang minoritas terintimidasi. Oke, dia boleh mengatakan apa yang mengintimidasi, apa yang menyebabkan ini, banyak sekali alasannya. Tapi faktanya memang seperti itu. Selalu saya bilang, apa yang dilakukan itu sangat dipengaruhi oleh ajaran yang dianut. Kalau ajarannya sudah mulai menentang atau mulai kalau ajarannya tidak mendukung, tidak memihak kepada kekristenan, maka secara otomatis perlakuan juga itu akan sangat tidak memihak. Itu kawan-kawan yang sedang terjadi. Ini kita bisa lihat ya, TNI Polri berfoto dengan Ustadz Zakir Naik, dan di bawahnya ada seorang menteri. Memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, siapa saja yang datang itu kita bisa sambut. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, teman-teman sekali ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalam hal keagamaan, itu penting. Ya, jangan cuma mayoritas toh, minoritas juga, bukan cuma orang Kristen. Buddha, Hindu, Konghucu juga harus seperti itu, keadilannya harus ditegakkan. Masa orang berdoa harus dibubarin? Masa orang lagi sembahyang harus dibubarin? Masa gereja mau dibangun kok izinnya tidak mau keluar? Seperti itulah. Dengan dalih begini. Ya,
Inilah fakta yang sebenarnya. Iya kan? Padahal kalau kita mau lihat, waduh, nih hari Sabtu, hari Minggu, hari Rabu, hari Sabtu, 21, 22, 25, 28 Juni. Semua ada di kota-kota besar untuk berdakwah. Coba kalau seperti ini orang Kristen. Mana bisa? Nah inilah kawan-kawan. Makanya saya selalu bilang, minoritas di tanah Indonesia ini itu selalu mengalami yang namanya intoleransi, ketidakberpihakan, dan intimidasi. Apapun alasannya yang mau dikemukakan, faktanya memang seperti itu. Tapi bersyukur, ya orang Kristen tetap bersyukur bahwa Indonesia adalah diberkati Tuhan. Walaupun berbeda agama, suku, ras, budaya, tapi tetap kita warga negara Indonesia. Tuhan memberkati.